Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini, Alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua dalam podcast Afrotalk. Aku kedatangan narasumber kece lainnya. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang behind the story, kalau ada niat ya kuliah ke luar negeri itu berangkat tanpa modal bisa. Nah, hari ini apalagi nih kira-kira temanya. Jadi aku kedatangan seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan sekarang doktoral nih ya. Pendidikan doktoralnya di Taiwan. Nah, nih kenalin Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Uh, kabar Mbak Rahma? Alhamdulillah baik, Mas Umam. Gimana so far menjalani puasa di Taiwan? Alhamdulillah masih great, masih bisa, walaupun tetap tetap bisa niat. Sebenarnya saya lupa sahur, cuman tetap kuat, bisa. Karena sebelum Iya, tidur saya udah makan biasanya sudah dulu. langsung sahur, Mas. Gitu, Jadi rapel itu ya. iya. Terus sekarang menunya saya sangat merekomendasikan buat teman-teman juga, mungkin kurma campur Eh, susu itu di jus, itu enak. Jadi aku itu kayaknya simple dan itu luar biasa. menutrisi, itu bagus deh. Mungkin teman-teman bisa mencoba Dari kayak gitu. pengalaman chef nih, ini antara malas masak sama yang cari yang simple gitu ya. Cari yang simple sebagai anak ya yang kuliah di luar negeri. Yang penting Eh, sehat, praktis, simple itu aja, tidak merepotkan. Gitu, itu tuh tips teman. dari kalau Ya, kuliah di luar tuh cari yang simpel aja ya. Oke, ya. Mbak Rahma, kenalin dulu deh. Mbak Rahma ini siapa sih orangnya? Oke, Biar orang teman-teman tahu. semua. Saya Rahma Permata. Saya asal Indonesianya dari Palembang. Halo teman-teman kalau ada warga Palembang. Wong gitu galuh. Wong kita galuh. Saat ini kuliah di National Taiwan University, menempuh pendidikan ya doktoral untuk program Civil Engineering Civil Division, engineering. ya Construction Engineering Management, begitu ceritanya. Alhamdulillah sih, nggak nyangka juga maksudnya tuh bisa lanjut kuliah lagi, PhD. Hmm. Walaupun background saya sebelumnya tadi, saya kerja juga di Taiwan. Sebelum saya ke Taiwan, itu lulus S1, saya juga masih civil engineering. Terus Hmm. kerja dulu sekitar 2 tahun di Jakarta. Terus melihat peluang, kayaknya waktu itu pikirnya alasan reason buat lanjut S2 lagi itu, kayaknya kalau saya mau settle banget di industri, mungkin di company, kalau untuk di Jakarta, bagusnya harus punya title S2. Itu alasannya yang memperkuat saya Ah, waktu itu. Bener eager ya, oke. walaupun lagi kerja, terus sambil searching informasi, yang jelas saya kan itu apply beasiswa. Mhm. Terus keterima waktu itu S2-nya di Tainan, di National Cheng Kung Pak University. Cengkung ya. Iya, Oke. 2 tahun. Terus selesai kuliah S2, itu lagi kan problem kita yang masih muda ini. Kalau nggak COVID waktu itu ibu juga sudah kayaknya balik ke Indonesia, kerja cari di sana deh, karena kayaknya udah kelamaan deh. COVID-nya meningkat, awal mulai itu kan Taiwan dulu kan, karena dekat paling Hmm. dengan Hmm. Cina. Indonesia tuh Dengan masih China. tenang kayak gitu. Ya. Tak, orang tua ibu saya stay aja di sana kayak gitu, Hmm. nggak usah latulah pulang kayak gitu. Ketimbang balik bikin bikin penyakit. Kayak gitu kan, orang tuh takut jadi sama orang yang tinggal di Taiwan kayak gitu. Ah, Pas yang awal-awal, oke. terus mana katanya di lockdown. Memang dulu pernah juga ya, aku tuh pengen berdoa sih mau kerja di luar negeri. Pas ini sih, kerja di Jakarta dulu pengen loh, masa aku tuh pernah juga kalau berdoa, ya Allah aku pengen banget deh kerja di Ternyata construction, di ini di dijabah multinational langsung. company. Beneran deh waktu itu. Ya, alhamdulillah prosesnya juga gampang. Setelah living kampus Agustus, Hmm? Oktober itu udah on board kerjanya Yap. kayak gitu. Udah proses nyari-nyari gitu ya. Ya, Rahma proses nyari-nyarinya itu Juli. Oh, Kayak Juli. apply-apply. Berarti pas lulus itu udah langsung propose buat nyoba-nyoba nyari dulu ya. Siapa tahu Iya, ya, keterima. udah propose nyari-nyari. Cuma waktu itu Rahma, alhamdulillah sih sempat. Jadi 1 bulan setelah kita sidang itu Rahma nggak searching-searching beasiswa. Pas yang awal Juli
baru itu mulai searching. Terus bulan Agustus itu mulai beberapa interview tuh. Ada 3 kali kalau Hmm. salah interview. Cepet ya prosesnya ya. Iya, Mulai dari proses lulus bulan Agustus udah mulai proses ini iya, wawancara. iya. Waktu itu living kampusnya terakhir itu bulan Agustus. Kenapa living kampusnya mau Agustus? Karena beasiswanya terakhir itu dikasih setelah tanggal 25. Itulah sebagai kita teman-teman Iya, harus punya student strategi. harus punya strategi juga. Maksudnya itu uang dari kalau Rugi kalau nggak diambil. benar. Kalau living kampusnya lebih cepat, uangnya nanti udah nggak lagi. Iya, nggak terima Ya, lagi. nggak dikasih Iya. lagi dari kampus. Kebetulan waktu itu Rahma dapat NCKU Distinguished Scholarship, teman-teman. Mungkin teman-teman Hmm. bisa langsung apply kalau mau cari-cari informasinya, bisa langsung masuk ke website. Oke, sekarang kita runut NCKU. coba. Dari S2-nya kan posisi ke Taiwan ya dengan beasiswa Distinguished Scholarship tadi. Ya, yes. Itu mau boleh cerita sedikit gimana sih cara dapetin beasiswa itu? Kok tahu ada beasiswa itu gitu loh. Oh, benar-benar. Iya. Great question. Sebenarnya Rahma waktu masih kerja di Taiwan untuk persiapan kayak dokumen, pokoknya nyicil-nyicil, curi-curi waktu saat masih kerja kalau itu ya. Terus Rahma tuh juga dengar ada informasi teman Rahma yang di NCKU itu dia ada kerjasama sih sebenarnya untuk Oh, sama jurusan menteri ya. teknik sipil kayak gitu. Cuman Oke. dia bagian transportasi. Rahma nggak cari yang transportasi, maksudnya Rahma mau yang civil engineering-nya yang manajemen. Terus karena ada beberapa teman yang apply, terus mereka kayak apply aja, terus ya udahlah ya Rahma juga coba kayak gitu. Coba. Sebenarnya Rahma tuh mau ngambil MBA waktu itu, nggak tahu ya pas daftar ke NCKU nggak terpikir kalau di NCKU itu juga ada MBA. Wait, Cuma MBA lebih ke bisnis kan? iya Mas, karena Nah, kenapa? terus ini kan civil engineering, kok dua ilmu yang berbeda gitu loh. Benar, sangat berbeda. Karena kenapa Rahma mikir waktu masih MBA, karena background Rahma saat itu Rahma kerja waktu itu kan masih sebagai Ah, manajemen trainee, jadi itu kayak kita Rahma banyak departemen relate ya. ini jadi mikirnya aku kayaknya background engineering-nya udah nggak terlalu strong, terus mau ke Iya, arah iya. yang manajemen bisnis, itu juga yang mempengaruhi decision Rahma kenapa mau interestnya tuh MBA kayak gitu. Oke. Jadi relate sama kerjaannya sebenarnya ya, bukan background S1-nya ya. Iya, MBA ya. cuman ternyata Mas, alhamdulillah, kenapa nggak ngambil MBA? Karena aku pernah ngambil manajemen, kelas manajemen di NCKU pernah. Waduh, kayaknya kataku kalau terlalu manajemen banget, aku sebagai seorang engineer nggak bisa deh kayak gitu. Nggak nyampe Bener, nggak mungkin. tahu itu kayak dari inner feeling kayak bilang kayak gitu deh. Aku kayaknya masih harus tetap ada engineering-nya. Balik lagi ke cerita, untuk masalah beasiswa sebenarnya tuh Rahma itu nggak terlalu yang kayak gimana ya. Maksudnya tuh karena waktu tuh kerja juga, karena bener Rahma mau kuliah lagi, Rahma apply deh. Nah saat apply beasiswa itu ada pilihannya tuh centang mau apply scholarship ini. Sebenarnya bukan NCKU aja, saya juga apply yang beberapa. Ya, ya. Ada juga coba yang MUE kayak gitu. Kenapa mau civil engineering di civil, sebenarnya daftar di civil engineering NCKU itu Rahma pilihnya civil engineering and management. Dia ada programnya kayak gitu. Oh, ada ya. Civil engineering management. Cuman nggak tahu ya, sudah takdir Allah lah, qadarullah, Rahma tuh dapat offering profesornya tuh 2 itu struktur, bener-bener yang hitungan matematika. Alhamdulillah accepted. Terus pas milih profesornya, kalau pilih profesor yang satu ini dia ngasih offering, ada tambahan scholarship-nya juga untuk tambahan bulanan. Ya udah Rahma kesana aja kayak gitu. Berarti dari beasiswa kampusnya terus sama lab-nya tadi ditambah lagi nih. Iya. Alhamdulillah Mas, kata profesornya tahun pertama, karena profesornya juga senior yang fokus ke sekolah. Karena di NCKU Mas kita benar harus maintain skor loh Mas. Kita tuh harus rata-rata minimal 8,5 kalau nggak salah. Oh, tinggi ya? Iya Mas, karena kalau nggak achieve average itu mempengaruhi scholarship kita. Iya, Aku iya nggak benar. tahu di beberapa kampus lain
kayak gitu apa enggak, karena benar-benar harus itu nilai di NCKU itu juga sangat penting dan harus belajar. Karena NCKU kan termasuk salah satu kampus top 5-nya di Taiwan, Iya ya iya kan? iya iya Mungkin mereka pasti iya ekspektasi yang tinggi sama iya studennya. benar. Nah, buat Oke. teman-teman kalau mau masuk NCKU harus punya niatan yang lebih tinggi, eager buat belajar ya. Nilai itu sangat penting saat itu. Beneran. Tapi biasanya kan kalau yang terima beasiswa itu pasti yang udah excellent student kan. Jadi nggak usah Ya, insya Allah. inilah ya. Pasti yang Ya, excellent itu. pasti bisa iya kalau Iya. misal udah nggak terima. Terus tahun kedua baru deh fokus ke skripsi, tesis dah. Riset, Skripsi tesis, tesisnya. riset. Nah, pas S2, jadi Rahma tuh ngerjainnya tesisnya tentang struktur sih. Bener-bener yang kayak modeling. Nggak ada yang relate sama manajemennya. Tapi ya sudah ya, alhamdulillah dijalani sih. Karena profesornya juga menuntun. Ya bidangnya itu ya. Iya, cuman pas dijalanin ternyata bisa. Alhamdulillah sih tetap dijalanin. Follow your ya advisor-nya. Itu tuh ada co-advisor-nya juga dari Kaohsiung, Profesor Chang. Model belajarnya sama nggak sih dengan model-model di Indo? Kalau sepengetahuannya Mbak Rahman nih. Kalau buat S1 di Taiwan itu dia nggak ada skripsi kalau nggak salah ya. Setahu aku ya. Cuman dia ada final project, final term Iya, kayak project-project gitu. ngikut lab juga biasanya. Ikut lab juga. Kalau untuk S2 menurutku modelnya belajar itu ya kita lebih mandiri, nggak sekaku atau se-strict Indonesia mungkin ya. Aku juga gitu. Jadi Iya. profesor itu kan peranan penting. Malah aku nggak perlu masuk kelas. Ikut kata profesornya, Iya. kelas ini. Ya udah, meskipun Ya kita benar. ngambil kelas. Cukup riset aja di lab tiap hari. Terus juga buat teman-teman mungkin pas S1 dulu kayak masuk kelas tuh harus nggak boleh telat. Di Taiwan ini nggak ada, maksudnya mungkin ada yang profesor bilang nggak boleh makan, ya memang ada karena takut bau kan ya, mengganggu, terus berisik, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang lain kalau nggak salah dia ngebolehin nggak terlalu ini, dia agak cuek, mau kamu tidur di kelas nggak Iya, apa-apa. iya, benar. Benar, Jadi mau bebas telat aja. bebas aja kayak gitu. Profesornya juga ini terserah, ini kelas saya kayak gitu, ikut aturan saya kayak gitu, mau belajar mau bertanya. Ada yang kayak gitu, ada juga waktu itu profesornya yang agak strict, ada juga sih. Back to tadi yang masalah beasiswa. Nih kita pengen tahu lagi nih. Iya. Kan waktu kerja di Jakarta kan posisinya kan. Kerja di Jakarta dan pilihannya kan ke Taiwan. Kenapa kok ke Taiwan sih? Oh iya, karena ini ada dulu yang dari kampus Mas, dia milihnya tuh di Oh. Taiwan kayak gitu. Dan mereka ada beberapa teman seangkatan juga civil engineering, cuman beda jurusan. Terus waktu itu kampusnya juga beda. Sebenarnya tuh Rahma tuh benar-benar melenceng. Terus Rahma tuh ya coba aja apply beneran itu Mas. Nggak ada yang Rahma punya, oh karena di sana punya profesor yang kenal apa, tiba apa, terus mau di Indonesia harus risetnya sama, ngikutin profesor ini biar keterima. Enggak ada. Mending apply aja. Apply aja, buka website. Sama salah satu yang eager Rahma mau ke NCKU karena dia untuk jurusan yang CEM-nya, Civil Engineering and Management itu, dia ada provide itu beasiswa ICDF itu, karena kayaknya itu bagus deh. Ya, Buat emang kompetitif sekali itu. kompetitif. Cuman dia kalau nggak salah kalau buat yang kerja minimal itu 4 tahun, karena ada beberapa teman Rahma yang keterima ICDF itu dia tuh udah kerja 4 tahun sih rata-rata. Pas S3 ini juga beberapa teman Rahma mereka semuanya sebelumnya tuh kontak dulu profesornya Mas. Kalau Rahma ya apply dulu, terus Rahma mau cari profesornya tuh bingung ya, belum tahu yang mana kayak gitu. Sebenarnya Rahma juga ini sih apply, ada juga universitas sekali yang luar, masih admission juga kalau itu. Cuman apply sekarang mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian baru admission ya, iya deh kayak di US. Tunggunya, iya benar. Jadi kalau aku mikir aku nih udah mau ini kelamaan, yang adanya aja. Itu juga decision-nya. Pas S3 Rahma apply ke universitasnya langsung bulan Desember itu Rahma
ada satu profesor dia kirim email ke saya si Heeh. kita interview kayak gitu. Aku juga banyak belajar. Nanti gimana in the future? Dia pernah bilang apa ya? Kalau untuk riset suruh baca dulu tiba kayak gitu. Kalau kamu punya student sendiri nanti maksudnya dia ngajarin ke aku kayak gitu loh, Iya, mencontohkan. iya, iya. Misalnya kayak Mas Umam dosen, terus Mas Umam juga punya anak didik, nanti dosen punya S3 ngarahin risetnya mereka itu bulan Februari pengumuman final, terus ya udah bulan bulan Agustus resign tanggal 31, terus 1 Septembernya ke Taipei. Oke. Berarti selama itu sebelum ke Taipei, kerjanya itu di Tainan. Iya, Oh, kerjanya di Tainan. Tainan. Berarti beres S2, kerja berapa tahun itu? 2 tahun, Mas. 2 tahun, terus S3 sekarang ya? Iya, Oke, kayak sekarang gitu. berarti aku ngobrol sama orang yang punya pengalaman, kaya banget pengalamannya di Taiwan ini. Dari mulai kerja di Indo, terus lanjut kuliah di Taiwan, kerja lagi, lanjut kuliah lagi. Kayaknya habis lanjut kuliah, kerja lagi dah ini. Oh, Mas, saya kan juga mau menikah, teman-teman. Ya, Iya, mungkin ya. sembari ya. Aku punya pertanyaan nih. Eh, Membandingkan antara orang yang misalnya studi nggak ada jeda gitu ya, studi terus, sama yang studi kemudian kerja dulu. Terus kalau misalnya dirasa kayaknya aku kurang deh ilmu ini, aku mau lanjut lagi. Punya pandangan nggak sih yang mana better antara Eh, yang begini? Tergantung perspektif ya. Mungkin Rahma juga memang pernah sih kalau sebelum aku Rahma misalnya mau selesai S3 ini jadi dosen, Rahma juga pengen Mhm. sebenarnya ngerasain gimana kerja practical work-nya, karena beberapa dosen tuh mereka tuh yang rata-rata fokus ke akademik banget, terus Ya, selesai S2, true. S3 dia langsung ini ngajar deh kayak gitu. Beda sih kayaknya tipikal orang-orangnya. Karena dulu saya memahami ya sebagai orang engineering, karena dulu kayaknya Mhm. terlalu engineering banget, jadi kayak kaku, jadi kayak Berapa? ngomong straightforward beneran. Maksudnya tuh ya nggak ada artnya mungkin ya. Langsung to the point ya. Kita tuh menghadapi people, orang-orang, Mhm. kita treat mereka kayak kayaknya mau bilang kayak ini itu nggak bisa. Mungkin approach-nya ngomong ke mereka itu ternyata penting, teman-teman. Apa ya, dari psikologinya, Itu ya kenapa kemudian practical things practical itu work-nya membantu gitu menurut ya. membantu. Jadi Oke, tuh kayak got it. gitu. Jadi poinnya gitu ya, antara yang tadi studi aja sama yang studi tapi ada pengalaman kerja. Tentu ya masing-masing mesti punya kelebihan kan. Tapi kan Iya, dari sisi bagaimana mentranslasikan ilmu kita ke masyarakat luas, itu orang-orang yang praktikal lebih bisa ya ketimbang yang teoritik. Kalau teoritik mungkin nggak dipahami orang awam, tapi kalau orang praktikal dia bisa menggunakan berbagai macam improvisasi dengan pengalaman ininya lapangannya tentu gitu. iya Oke, benar, terus Mas. aku pengen lagi kerucutin nih fokus kita, Mbak Rahma pengalaman juga kerja di Taiwan, ya kan? Itu kan butuh skill language, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, Oh, apakah body language atau gimana nih? pertama ya teman-teman, karena saya seorang muslim, Ya, bener-bener deh. that's the Itu point. menurut saya itu sangat membantu. Banyak-banyak berdoa, terus apa ya Mas, kalau tiba menghadapin orang-orang ini saya banyakin apa ya, sholawat beneran deh. Kalau ini dari internal maksudnya Uh, itu loh. Maksudnya tuh biar tenang, karena kan kita juga mempercayai yang hal-hal kayak gitu kan. Misalnya ada uh-huh. yang gaib itu tuh kan, memang kan itu hanya Allah lah yang paling tahu kan. Nah, itu kalian teman-teman boleh praktekin kayak gitu, karena kalau aku sih ya aku percaya aja gitu Mas, karena itu juga aku ngalamin tiba pas di Taiwan, apalagi pas ketemu pas interview saat dia ngajak ngobrol, Rahma bilang dia ngomong pakai bahasa Inggris atau Indonesia, terus I prefer in English karena itu aku lebih nyaman kayak gitu Iya, bilangnya. tapi dia bisa bahasa Indonesia. Orangnya bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa, Kayak nggak gitu. bisa. Terus dia nanya, ceritain
tell me about yourself. Ya udah, Rahma ceritain. Mungkin teman-teman bisa belajar gimana poin-poinnya kita harus ceritain. Ya mungkin dari kita sekolah ngambilnya apa, ceritakan kelebihan kalian ya teman-teman. Aku ambil jurusan ini nih, terus tesisnya tentang ini. Karena itu di construction company, waktu itu Rahma banyak cerita tentang connection modeling. Oh ternyata bener loh apa yang dibilang profesorku waktu itu. Rahma, kamu kayaknya tesisnya tentang struktur aja. Karena di Taiwan itu dia bilang orang-orang di sini tuh lebih ke kayak modeling yang itu kan analytical sih kayak gitu. Nah tapi Yes. ya apa yang disarankan profesor memang sih itu agak berat ya teman-teman, cuman menurutku nggak apa-apa berat-berat dulu pas yang di awal daripada cari yang mudah terus nanti di kemudian harinya tuh agak susah. Nggak apa-apa Agak. sih, itu kan sekolah itu kan ada waktunya, belajar itu kan nggak pernah berhenti. Terus Rama juga bilang ada tuh mata kuliah yang pernah saya ambil, saya juga jadi tuh kayak emphasize mata Nah, kuliah itu supaya relate. Misalnya benar. mungkin teman-teman ada ambil tentang mata kuliah komunikasi, mungkin nonjolin tentang komunikasinya itu, dia nge-hire kita itu apa sih yang kita bisa kontribusikan ke company-nya mereka. Tipsnya ya, maksudnya secara umum ketika ditanya cerita tentang diri Anda, maka emphasize poin-poin penting yang relate sama perusahaan, ya enggak? Iya, kayak gitu. Rahma juga tambahin, karena dulu pernah kerja di Taiwan itu dia nanya, jeda kita sekolah tahun sekian. Dia bilang, ini kamu waktu ini kamu kemana? S1 2011 sampai 2015. Ada bagian Rahma yang Rahma nggak cantumin karena waktu itu Rahma 6 bulan sebelum di Jakarta, Rahma kursus bahasa Inggris dulu ke Paris. Nah itu Rahma nggak detailin apa yang kalian tulis di CV kalian, teman-teman harus cek detail ya. Dia ngecek, dijelasin aja, dia nggak minta approve kok. Sebelum S1 ya memang disuruh keluarga juga waktu itu suruh kursus tuh bahasa Inggris buat ngomong kalau kamu kerja di Jakarta. Tapi benar teman-teman, buat teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta, bahasa Inggris tuh penting. Yes. Ya kalau sekarang kayaknya rata-rata deh, itu skill yang mau tidak mau suka tidak suka harus dimiliki. Ya Iya, enggak? walaupun Bahasa mungkin Inggris. di lingkungan kerjanya nanti nggak pakai bahasa Inggris, cuma saat Yes. interview, Jadi nilai plus aja. hmm, Oke, terus udah kerja nih kan, kita udah kerja di sana. Terus kan kita komunikasi nih dengan teman-teman kerja kita, bagaimana mereka melihat seorang Rahma yang kok kamu pakai hijab segala macam, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tuh gimana benar sih? Rahma kan di office side-nya, Rahma sendiri yang berhijab, yang di office itu juga Rahma sendiri yang foreigner Indonesia. Mungkin mereka kira banyak sih yang kayak petugasnya juga, siapa sih dia kok pakai berjilbab, cuman ada sih yang dijelasin, oh enggak, dia bagian drawing pas yang awal-awal Rahman ditaruh di sana, jadi semua employee-nya itu pakai seragam kayak gitu. Terus komunikasi ada alhamdulillah sih satu orang untuk yang 3 bulan pertama sebenarnya tuh mereka baik banget sih. Rahma, kalau misalnya ada apa-apa kamu tanya ya kayak gitu. Hmm, dia ngerti Inggris eh berarti ya? ada beberapa Rahma harus ngomong pakai bahasa bahasa Cina Mas, karena nggak semuanya, apalagi yang udah senior dia Berarti nggak jago bahasa bisa. Cina dong Mbak Rahma ini. Saat S2 ngambil tuh kelas bahasa Cina sampai level 2. Saat kerja sih bener-bener improve. Rahma juga belajar bahasa Cina lagi kayak gitu. Oke. Kalau masalah sholat, masalah puasa, itu gimana mengkomunikasinya mereka? Mereka nggak kepo kan ya? Untuk sholat awal-awalnya sih kepo sih mereka. Cuman abis itu aku bilang lu kan muslim terus mau sholat, terus alhamdulillah sih project manajernya juga ngebolehin, nggak apa-apa Rahma, kalau kamu misalnya mau sholat, kalau kamu bisa pakai ruangan saya, dia bilang di sebelah ruang meeting kan dia punya 2 kayak gitu. Oh iya, atau nggak bisa di ruang meeting yang biasa. Ya udah sih Rahma biasanya sholatnya di ruang meeting. Mereka juga ngerti karena di job site di office itu mereka juga sholat juga sih. Sholatnya mereka katakan Oh, pai-pai gitu ya? bye-bye di setiap 2 minggu. Mereka kayak mungkin kita tadi bilangnya di Indonesia kayak sesajen gitu kali ya. Oh, yang ngasih makanan, buah-buahan gitu. Ya buah-buahan itu kan mungkin di Indonesia kita bilang Buah-buahan. sesajen nggak sih? Iya, 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 iya. Nah di sini juga kayak gitu. Oke, Masya menarik Allah. ini. Pengalaman yang seperti ini kadang nggak kita tahu. Kalau student aja ya ceritanya student aja. Tapi kalau studentnya punya pengalaman kerja, ceritanya banyak jadinya ya. Oh iya, cuman sebenarnya sama orang Taiwan kayak ada juga mereka sholat. Kenapa Rahma?
Iya sih kataku, dia juga kadang interest juga sih ngelihat kayak aku gerak kayak Hmm, gini, dia ngikutin. Ya udah kataku, kalau mau sholat bareng aku samping aku, ya udah aku biasanya iya. kayak gitu Sekalian terus syahadat bilang, bacanya. enggak gitu. Iya, Ada tapi yang eh, ngikutin sholat gitu. ada pernah itu teman dia yang awal-awal yang suka ngasih aku itu, Mas. Ada Ah, ibu-ibu itu. Dia mau sholat juga, terus dia juga banyak nanya sih tentang aku, karena mungkin sebenarnya kalau banyak orang yang dakwah juga di Taiwan dalam ah, bahasa mereka ya, mungkin mereka juga akan memahami mungkin dan akan mengikuti kali ya, karena hmm, mereka juga kayaknya di sini tuh kan agak limited lah ya, iya. Loh, kenapa informasi-informasi Mbak Rahma gitu. nggak sekalian kemarin? Kasih syahadat gitu, jadi Kasih syahadat. jadi login dari situ. Mungkin kayak yang, karena kan Rahma bilang juga puasa. Maaf ya teman-teman, mungkin buat Ah, yang muhrim tinggal bareng itu nggak boleh. Alkohol itu nggak boleh diminum karena kayak ada berapa lifestyle mereka kan nggak bisa ya, dilepas. Oh, kayaknya kalau cuma sekedar percaya Tuhan, terus ikut sholat, tapi harus 5 waktu, mungkin kalau ceritain langsung agak berat ke mereka. Terus kita nggak bisa makan babi, iya, iya. terus hamar. Mungkin itu berat bagi Jadi mereka ya. itu berat bagi mereka teman-teman. Oke. Itu juga sih, jadi mungkin saat kalau Rama itu banyak juga yang harus digali lagi, dan mungkin dari Islam gimana cara menyampaikannya kayak gitu. Aku ya Allah, aku sebisanya aku aja, karena aku juga masih harus belajar bahasa Cina kayak gitu. Ya, Belum lagi belajar yang tugas dari kantor kan, waktu itu juga Rama harus bisa belajar pakai software, pelan-pelan juga ngomong ke mereka supaya nggak mudah tersinggung. Itu beneran teman-teman, nggak bisa kita ngomong kayak, oh itu nggak boleh loh. mereka ini ya, perasa sensitif. Kalau misalnya kita bilang kayak gitu, nggak bisa deh, harus pelan-pelan juga, harus ngasih reason. Bilang nggak boleh makan babi karena kenapa, ada cacing pita ya, nggak tuh, orang Mhm. itu makan udah babi selama itu udah lama Ya aja dari masih kecil masih misalnya, aku makan oke-oke dari kecil aja. sampai sekarang nggak Nah, kenapa gitu ya. iya, kenapa nggak boleh makan minum bir ya itu kan? Mhm. Karena mungkin itu kan nggak boleh ya. Terus itu merusak saraf. Salah satu efeknya. Dia jawabnya lagi, minumnya sedikit aja, jangan sampai mabuk. Masya Allah, kan ya itu kan gimana itu? Berarti aku harus Oke, tantangannya ini ya, tantangan. selain kita harus berbaur dengan mereka, dengan dunia kerja, juga bagaimana memahamkan mereka ya. Iya, dan harus hati-hati juga teman. Memang sih selalu berdoa minta dikuatkan iman dan Islam. Beneran sih itu. Agak gak keikut Karena ya. kalau nggak terbawa beneran loh ini nih. Aku juga baru tahu beneran loh, ternyata dunia kerja itu nggak se-smooth dunia sekolah di Taiwan ya. Dunia kerja Iya, itu dengan banyak sekali, ya termasuk dengan teman-teman orang-orang Taiwan yang mungkin lebih kepo kan, ketimbang kalau teman-teman kampus kan biasanya mereka kepo tapi oke, reasonnya kita kasih tahu oke, atau kadang mereka nggak nanya lebih lanjut karena udah ya iya, udah itu kan yours it's mine kayak gitu kan, iya, jadi iya. udah. Oke, ini menarik banget nih teman-teman, ternyata banyak hal yang aku juga baru tahu nih. Oke, terakhir nih dari Mbak Rahma, tips buat teman-teman kalau misalnya ada rencana kuliah atau kerja di Taiwan, apa nih harus dilakuin? Oh, Misalnya mau kuliah dulu, habis itu nanti mau karir di Taiwan, mau kerja di luar negeri lah gitu. Apa nih harus dilakuin? Yang paling penting, based on your experience nih. buat teman-teman kalau ini ya, mau kuliah di luar negeri, yang jelas searching dulu tuh informasi tentang kampus tersebut. Terus jurusannya mau apa, beasiswanya juga. Sembari mau kerja juga di Taiwan, cari tuh informasi peluang yang ada di Taiwan. Kayak di Taiwan ini mereka itu most well known sama pabrik-pabrik yang bikin chip. Nah, Ah, kayak gitu. oke. Mungkin bisa juga tuh kayak background Rahma civil engineering, Iya, karena iya, iya. itu juga bagus. Cuman di sini yang lebih terkenal itu yang kayak pabrik-pabrik. Nah, itu perusahaan yang menerima mereka kebanyakan engineering, kayak material engineering, chemical engineering juga bisa, electrical engineering, civil engineering juga bisa kayak gitu. Karena itu peluangnya sangat besar kalau teman-teman mau kuliah sekaligus kerja juga di Taiwan. Karena waktu itu Rahma juga ada dapat kenalan, dia juga masuk
di NTU. Mhm. Terus dia kerja dulu juga di Taiwan di perusahaan material company, terus dia resign juga karena buat teman-teman beberapa kita nggak bisa langsung kuliah sambil kerja karena harus pilihan kita. Itu aja sih kalau tipsnya kalau mau kuliah dulu di Taiwan terus kerja di Taiwan itu, atau teman-teman juga bisa langsung, kayak ada beberapa teman juga dia habis kuliah S2 terus lanjut S3 terus nanti dia lanjut postdoc di Taiwan. Nah, buat yang teman-teman kalau yang interest sama kayak gitu juga boleh, atau selesai S3 langsung balik ke Indonesia terus jadi dosen di Indonesia itu juga bisa, atau setelah lulus S3 tapi terus terjun di perusahaan company itu juga bisa teman-teman. Karena di Oke. Taiwan banyak kok yang S3 tapi dia nggak terjun ke bidang akademik, cuman terjun ke perusahaan. Tergantung itu pilihan masing-masing karena ada beberapa mungkin consider dengan salary. Boleh di-spill nggak berapa sih range gaji di Taiwan? Gaji di Taiwan itu based on education ya. Misalnya Education. lulusan S1 di range 22 atau 24, Oke, 26 kita taruh maksimum paling sekitar bawah 22. 22 itu berapa rupiah? 22. 22 22 itu itu sekitar 11 juta 11 juta. Wow, Indonesia. oke. Bisa buat beli Kayak tanah gitu. di Indonesia nih. Tapi teman-teman juga harus ingat kenapa dia besar, karena biaya hidupnya juga di sini Yes. nggak tinggi sih, itu juga kayak kita beli makan. Karena di Taiwan banyak kan orang itu nggak masak sendiri, itu nggak. Tempat tinggal satu rumah itu mungkin bisa diisi oleh 3 kali keturunan di sana, karena Oh, iya Mas, nggak bisa langsung bisa kayak beli rumah kayak kita di Indonesia karena sangat mahal sih. Itu juga itu berarti teman-teman. perumahan dari pemerintah ya? Enggak, kayak misalnya rumah nih, Heeh. mereka yang bangun sendiri mungkin sampai lantai 4 atau 5, kayak ada berapa, mungkin dia punya 2 anak, anaknya mungkin Heeh. nanti tinggal juga di sana, setelah 45 tahun, mungkin baru dia beli rumah lagi, itu pun yang kayak apartemen kayak gitu. Iya, 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 iya. Yang itu maksudnya, ibunya dia, terus anaknya dia juga tinggal di sana, terus nanti cucunya dia juga di sana, karena buat beli rumah di Taiwan itu sangat mahal. Kalau mau mungkin caranya yang agak remote area yang tinggal di village itu agak jauh jangkauan Yang di transportasi. perbukitan-perbukitan gitu ya. Kayak White perbukitan. coffee. Iya, itu Iya, iya, karena iya. di sini sangat mahal. Karena itu juga salah satunya mungkin kalau kita dengar, oh gede banget kan ya kerja Iya, di Taiwan. kayaknya gede ya. Cuman orang di sini sangat concern banget sih masalah uang, karena kan tingkat low birth di Taiwan itu kan sangat tinggi sekali karena alasannya biaya. Iya. Itu juga consider mungkin buat teman-teman nggak apa-apa kerja dulu di Taiwan for long time, terus nanti Aha. tentu Indonesia. Atau nggak kalau ya karena kita menikmati uangnya itu di Indonesia. Cuma kayaknya Iya, kalau benar, misalnya benar, for benar. long time terus nikmatin di sini Kayaknya uh, kurang agak berat deh. berat, benar, benar. Itu Jadi sih. nabung banyak-banyak, kuliah, besok kerja. Kalau misalnya punya interest untuk karir di Taiwan, nabung, nanti balik ke Indonesia baru nikmatin uang-uang Iya, hasil baru kerja. kayak berasa, itu baru banget, enak sih. Iya. Makanya di sini kita juga masih mikir buat spend, gitu. Oke, thank you banget Mbak Rahma udah share sama kita pengalaman beliau yang super banyak sekali ya, dan beberapa hal kayaknya emang baru juga bagi aku, meskipun aku udah pernah di Taiwan sebelumnya, tapi ini sesuatu yang baru karena aku tahunya cuma di ranah akademiknya sekolah aja, bukan di yang kerja tadi. Oke, thank you sekali lagi Mbak Rahma sudah mau menyempatkan waktunya kita undang di sini. Next, nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ngobrolin banyak hal lagi. Oke, Oke, oke. oke. Makasih. Thank you. Nanti kalau teman-teman ada yang mau kepoin Mbak Rahma, ada IG-nya nanti. Aku Iya, taruh di boleh bawah. di IG. Silakan di-follow teman-teman. Jika Yes, ingin bertanya, jangan boleh. lupa Insya Allah di dibalas. follow, YouTube-nya nanti di subscribe, comment, like, and share. Oke, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi